akhirah, tempat tinggal yang terakhir. Disebut dengan al-akhirah karena tidak ada tempat tinggal yang lain. Kita sudah berpindah dari beberapa tempat tinggal. Pertama tempat tinggal di dalam perut ibu, kemudian tempat tinggal di atas muka bumi, kemudian tempat tinggal di alam barzakh, kemudian tempat tinggal di padang mahsyar, dan penghujungnya adalah surga atau neraka. Disebut dengan darul akhirah karena dia tempat tinggal yang terakhir. Tidak ada lagi tempat selain itu. Setelah itu tidak ada lagi. Sebagaimana disebut dengan yaumul akhir, al-yaumul akhir, hari terakhir, karena tidak ada hari lagi setelah itu. Kalau kita di dunia ini ada hari, kemudian hari tersebut selesai dengan terbenam matahari, malam, kemudian besok terbit matahari, muncullah hari berikutnya. Nah, pada hari akhirat tidak ada hari lagi, karena itu adalah hari yang terakhir, tiada penghujungnya. Maka disebut dengan darul akhirah, tempat tinggal yang terakhir, maksudnya tempat tinggal yang abadi. Itu maksudnya abadi. Yang dimaksud di sini adalah surga. Tilkad darul akhirah. Itulah tempat tinggal yang abadi. Maksudnya surga yang penuh dengan kenikmatannya. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Kami jadikan surga itu khusus buat siapa? Bukan untuk orang lain, tetapi hanya khusus buat orang-orang yang tidak menghendaki. Dia tidak berkeinginan untuk ulu, yaitu merasa tinggi, sombong, merasa hebat di atas manusia yang lain, fil ardi wala fasadan, dan dia juga tidak ingin melakukan fasad maksudnya kemaksiatan, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang terindah bagi orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan di sini Allah mengatakan ulu fil ard maksudnya adalah merasa tinggi, merasa nomor satu, al kibr, menolak, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kibrul batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan manusia. Dan maknanya lebih umum. Ulu fil ard itu pingin nomor satu, pingin paling di nomor satu kan, paling unggul, itu juga termasuk ulu, ya, termasuk ulu. Dan tentunya kalau orang pingin nomor satu kan, pingin paling unggul, nanti larinya kepada kesombongan. Adapun fasad maksudnya adalah semua yang merupakan lawan dari as-salah, dari kebaikan, yaitu perkara yang dibenci oleh syariat atau dibenci oleh orang yang memiliki akal yang kuat, ya. Itu perkara, maksudnya adalah seluruh maksiat itu disebut dengan fasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan maksiat dengan fasad, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah perbaikannya. Perbaikannya itu dengan Allah mengirim para rasul, menurunkan kitab-kitab suci sehingga terjadi ketaatan di atas muka bumi. Maka jangan kalian merusak yang sudah diperbaiki oleh Allah, yaitu dengan kemaksiatan. Jadi fasad yang dimaksud di sini adalah kemaksiatan. Dan banyak kalimat fasad, kerusakan disebut dalam Al-Quran maksudnya adalah kemaksiatan. Contoh juga seperti firman Allah tentang orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun, ya. Jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maksudnya jangan kalian melakukan kemunafikan, jangan melakukan kekufuran. Jadi kekufuran, kemaksiatan disebut dengan fasad, ya. Fasad. Tentu termasuk juga adalah melakukan kerusakan secara fisik. Karena kemaksiatan, ya, meskipun tidak terkait langsung dengan fisik, akhirnya bisa menimbulkan kerusakan secara fisik terhadap alam semesta. Kenapa? Karena maksiat mendatangkan bala. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan dosa-dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan dampak sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Oleh karenanya orang yang melakukan maksiat disebut melakukan kerusakan, karena maksiat adalah kerusakan dan akan berdampak pada kerusakan secara fisik. Ya, karena tidak ada malapetaka yang muncul menimpa fisik seorang, sakit atau yang lainnya, atau bencana alam atau yang lain, semua kecuali karena kemaksiatan. Makanya disebutkan dalam hadis bagaimana ikan berdoa untuk orang alim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitani fil bahr." Sungguhnya orang alim itu didoakan ampunan untuknya oleh para malaikat di langit dan penghuni bumi, sampai ikan di lautan mendoakan keampunan bagi orang alim. Kenapa? Karena dengan adanya orang alim tidak terjadi kerusakan. Sehingga ikan-ikan mendapat manfaat dari dakwah orang alim tersebut. Tapi pelaku maksiat
Ketika mereka melakukan maksiat berdampak pada hewan-hewan, berdampak pada kerusakan yang timbul sampai di lautan. Makanya Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Akibat apa? Akibat apa, Maksiat, akibat maksiat. Akibat maksiat. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Jadi maksiat disebut fasad karena dia merusak memang. Merusak secara mental dan juga merusak secara fisik karena dampak kerusakan fisik adalah dari maksiat. Maka di sini Allah mengatakan akhirat surga kami jadikan khusus buat siapa? Buat orang-orang yang tidak menghendaki. Allah tidak mengatakan lilladzina la yaf'aluna. Allah tidak mengatakan akhirat surga buat orang-orang yang tidak melakukan kesombongan di atas muka bumi dan tidak melakukan kerusakan, tidak. Tapi Allah mengatakan yang tidak berkehendak melakukan. Bukan berkehendak, bukan melakukan. Karena dan ini lebih tajam karena orang yang tidak berkehendak tentu tidak melakukan kecuali kalau dipaksa. Ya. Kalau orang tidak berkehendak tentu dia tidak melakukan, ya. Karena seandainya Allah mengatakan surga kami jadikan bagi orang yang tidak melakukan, bisa jadi ada orang yang berkehendak tapi tidak berhasil melakukannya. Dia ingin sombong tapi tidak bisa sombong. Sudah beli barang-barang mewah tapi tidak ada yang muji dia. Ternyata like-nya enggak ada. Akhirnya dia pakai beli barang lebih mahal lagi, tidak ada yang nge-like lagi, enggak jadi sombong. Dia ingin sombong tapi tidak berhasil. Betapa banyak orang seperti itu, ingin sombong malah dicerca dan dihina oleh manusia. Tetapi orang-orang yang mulia, jangankan melakukan kesombongan dan kerusakan, berkehendak aja enggak. Tidak ingin, hatinya bersih. Makanya ini salah satu dari dosa hati. Keinginan untuk dinomorsatukan, keinginan untuk menjadi paling depan, keinginan yang paling tinggi di antara manusia yang lain, keinginan untuk sombong. Ya. Dia tidak ingin seperti itu. Wala fasadan dan juga tidak ingin melakukan kerusakan. Di sini Allah menambah wala. Demikian juga tidak ingin kerusakan. Jadi yang dimaksud larangan masing-masing dilarang. Orang mereka tidak ingin sombong, mereka juga tidak ingin melakukan apa? Kerusakan. Bukan maksudnya harus menginginkan dua-duanya baru tercela. Tidak. Menginginkan salah satu saja sudah tercela, apalagi kalau ingin dua-duanya. Maka di sini ada dua dosa. Dosa ingin ulu, ingin tinggi, ingin top, ingin pokoknya nomor satu paling depan, sombong, dan yang kedua adalah ingin melakukan kerusakan. Maka di sini kita lihat Allah mengatakan la yuriduna, di sini penafian iradah. Perhatikan penafian iradah. Ya. Maka saya katakan ada beberapa faedah. Pertama, jika tidak berkehendak maka lebih utama tidak melakukan, namun tidak sebaliknya, karena ada orang yang berkehendak namun tidak bisa berhasil melakukan. Ya, tapi kalau sudah dikatakan jangankan melakukan, kehendak saja enggak, maka ini lebih tinggi derajatnya. Dia tidak berkehendak sama sekali. Yang kedua, peringatan akan bahayanya jiwa yang mudah condong dengan kehendak. Ya, sehingga seorang kalau melihat sesuatu dia berkehendak, jiwa ini mudah condong kepada kemaksiatan. Ya. Maka hati-hati. Seakan-akan Allah mengatakan berkehendak saja jangan kau coba-coba nyerempet situ. Jangankan melakukan, berkehendak saja jangan. Allah melarang, ya. Karena Allah tidak mengatakan la yaf'alun, tapi Allah mengatakan la yuridun. La yuridun artinya jangan kau serempet-serempet sebab-sebab yang bisa membuat engkau menjadi angkuh dan sombong atau engkau terjerumus dalam berbagai macam kemungkaran. Jangan. Karena hati ini sangat lemah, mudah sekali terbawa, mudah sekali kemudian terjerumus. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ingat bahwasanya Allah bermuamalah dengan kita dengan hati. Allah tidak menilai cuma luar saja, tapi justru yang menjadi pusat perhatian Allah adalah masalah hati. Makanya Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wal ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada tampang kalian, kepada rupa kalian, kepada fisik kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Ya. Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging yang kalian sembelih. Tapi yang sampai kepada ketakwaan kalian. Artinya jangan kalian sembelih hewan besar-besar karena untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan. Kamu nyembelih apa sih? Kami kambing, saya sapi. Sapinya berapa kilo? Oh, Allah cuma 300, saya
limosin 1.300 kilo, masya Allah. Ya, jadi bangga-banggaan, bukan Allah tidak cari itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi Allah cari ketakwaan dari hati. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, tahukah tempatnya di hati. Allah bermuamalah dengan hati. Jangan kita hanya menilai fisik kita perbaiki, hati kita juga kita perbaiki. Jangan sampai ada keinginan untuk sombong, untuk nomor satu, untuk paling top, menjadi pusat perhatian, menjadi orang alim, teralim. Jangan ada keinginan seperti itu, enggak boleh. Ini keinginan maksiat. Keinginan apa? Maksiat. Allah mengatakan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah tahu apa yang bergulir dalam dada kalian, dalam hati kalian, fahdharu, maka waspadalah. Wa huwa alimun bidzati sudur, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui lirikan, pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Maka hati-hati, kita tahu al-iradah adalah salah satu dari amalan hati. Taib, ayat ini maksudnya apa? Maksudnya ayat ini Allah bawakan setelah Allah sebutkan tentang kisah Qarun yang sombong, yang dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, saya ini kaya raya karena saya punya ilmu, saya pandai berdagang, saya pandai mengolah harta, atau saya memang pantas untuk mendapatkan harta tersebut, ya. Maka orang yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi atau orang yang menghendaki kerusakan, maka mereka tidak akan mendapatkan apa? Surga. Contohnya Qarun. Jadi mafhum mukhalafah, kebalikan. Allah mengatakan tilkad darul akhirah. Surga yang mulia tersebut kami jadikan hanya untuk orang-orang yang tidak ingin ketinggian di muka bumi dan tidak ingin kerusakan. Kalau gitu yang ingin neraka. Contohnya siapa? Qarun. Contohnya adalah Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan benamkan rumahnya ke dalam tanah. Seharusnya apa? Kalau orang diberi kelebihan oleh Allah, kepintaran, kecerdasan, diberikan kekuatan hafalan, diberikan harta, digunakan untuk mencari akhirat, bukan untuk cari ketinggian, kesombongan, merendahkan orang lain. Kelebihan yang kau miliki untuk cari akhirat. Allah berfirman, nasihat kaum mukminin kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada engkau, carilah dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu, gunakanlah anugerah tersebut untuk mencari apa? Akhirat. Manfaatkan. Kalau anda punya harta, gunakan untuk meraih akhirat setinggi-tinggi hartamu. Kalau kau punya kecerdasan, gunakan kecerdasan untuk memikirkan akhirat. Bagaimana otak saya yang cerdas, IQ saya yang tinggi, bisa saya gunakan untuk meraih apa? Akhirat. Pikirkan ke situ. Kalau saya punya tubuh yang kuat, apa yang bisa saya lakukan dengan tubuh yang kuat untuk mencari akhirat, bukan malah untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, ya, enggak. Tapi untuk mencari akhirat. Qarun menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada dia untuk sombong dan angkuh. Maka Allah benamkan dia dalam tanah. Maka muncullah istilah harta karun. Padahal istilah itu di Mesir tidak ada. Cuma saya tahu di Indonesia saya baru dengar ada harta apa? Harta karun. Di Mesir, padahal karun tenggelamnya di mana? Di Mesir, bukan di Bekasi. Tapi istilah harta karun tersebar di sini. Baik. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 392 sampai 394 menyebutkan model-model manusia terkait dengan keinginan untuk meraih ketinggian di atas muka bumi dan ingin melakukan kerusakan. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, fa innan nasa arba'atu aqsam. Sungguhnya manusia itu ada 4 model. Model yang pertama yang paling buruk. Al-qismul awal, model pertama, yuridunal uluwa 'alan nasi wal fasada fil ard. Yaitu ingin sombong di atas muka bumi dan ingin kerusakan di atas muka bumi, wa huwa ma'siyatullah, kerusakan tersebut maksudnya maksiat. Siapa mereka ini? Wa haula'i al-muluku war ru'asa al-mufsidun. Mereka adalah para raja, para penguasa yang merusak. Ka Fir'aun wa hizbihi, seperti Fir'aun dan pengikutnya. Wa haula'i hum syirarul khalq. Inilah makhluk yang paling buruk, kelompok pertama. Ya, Allah sebutkan tentang Fir'aun, kata Allah di awal surat Al-Qasas, inna fir'auna 'ala fil ardi. Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, kemudian dia menjadikan rakyatnya menjadi berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia memperbudak, menindas sekelompok dari mereka.
Yudhabbihu abna'ahum, dia sembelih anak-anak laki-laki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan dia biarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Innahu kana minal mufsidin, dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Dalam ayat ini jelas Allah menggabungkan dua sifat pada Fir'aun, sombong dan melakukan apa? Kerusakan. Fir'aun melakukan kerusakan secara baik secara apa namanya? Akhlak maupun secara fisik. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wal qismus tsani, model kedua, ini model pertama, para raja penguasa yang zalim, yang merusak seperti Fir'aun. Fir'aun ala fil ard, sombong, dan minal mufsidin, dua sifat dia miliki. Dan banyak seperti ini. Sudah sombong, tukang maksiat, menindas rakyat dan macam-macam, ya. Ini paling parah, mirip seperti Fir'aun dan pengikutnya. Yang kedua, ingin kerusakan tetapi tidak ingin kesombongan di atas muka bumi. Kata beliau, wal qismu tsani alladzina yuriduna al-fasada bila uluwin. Orang-orang yang ingin melakukan kerusakan tapi dia bukan ingin nomor satu di atas muka bumi, ingin paling nomor satu, paling ditonjolkan, paling tinggi, enggak. Seperti para pencuri, kasurraq, para pencuri, wal mujrimin, para tukang kriminal. Mereka hanya min safalatin nas, dengan orang-orang rendahan, seperti orang rendahan yang merusak, mengganggu masyarakat. Mereka tidak ingin di nomor satu kan, enggak, tapi mereka ingin melakukan apa? Kerusakan. Atau para pelaku maksiat secara umum, minum khamar, minum ini, minum, tidak pingin sombong, enggak, cuma pingin bermaksiat, minum khamar, pingin nyanyi, pingin joget-joget, pingin musik-musikan, pingin narkoba, ya, pingin zina. Ini kebanyakan orang seperti ini, tidak pingin sombong tapi hanya ingin maksiat atau melakukan kerusakan. Ini pelaku, jadi pencuri, perampok, para pelaku maksiat secara umum. Kelompok yang ketiga, kata beliau, wal qismus tsalits yuriduna al-uluwa bila fasadin. Ingin al-ulu fil ard, ingin ketinggian di muka bumi tapi tidak ingin apa? Kerusakan, tidak ingin maksiat, ya, secara zahir. Kalladzina indahum dinun yuriduna an ya'lu bihi ala ghairihi minan nas. Seperti seorang yang punya agama pingin unggul. Dia pingin nomor satu dalam bacaan Quran, dia pingin nomor satu dalam ilmu, dia pingin nomor satu dalam macam-macam urusan, dalam pengajian, pingin nomor satu dalam follower misalnya, banyak follower, banyak pengikut, banyak. Intinya dia pingin dengan agamanya dia menjadi paling menonjol. Dia tidak ingin maksiat, ya. Padahal keinginan untuk nomor satu itu sendiri merupakan apa, maksiat. Itu juga sendiri merupakan apa? Maksiat. Ini penyakit orang-orang yang beragama, ya. Penyakit orang-orang yang ahli agama tapi niatnya rusak. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Niatnya rusak. Inilah yang disinggung paling dalam oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullah tentang hati-hati. Di antara penyakit hati yang bisa, dosa yang bisa menimpa ahli agama adalah ingin tinggi di antara yang lainnya. Tinggi nomor satukan. Ya. Tidak senang kalau ada dai yang seperti dia, tidak senang kalau ada majelis yang ramai seperti dia. Maunya dia sendiri yang di nomor satukan, dia yang ramai, dia yang paling ini, dia yang paling top, yang didengar. Tidak mau mendengar pendapat yang lain. Ini penyakit hati orang yang berilmu. Penyakit orang yang berilmu. Yang terakhir, yang keempat adalah ahlul jannah, penghuni surga, tidak ingin kedua-duanya. Ya, tidak ingin kedua-duanya. Wa ammal qismur rabi' fahum ahlul jannah alladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Orang-orang yang tidak ingin ketinggian di muka bumi dan juga tidak ingin kerusakan. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, ma'annahum qad yakununa a'lam min ghairihim. Padahal bisa jadi mereka justru yang paling tinggi daripada yang lainnya. Lihatlah para ulama. Banyak di antara mereka tidak ingin ketinggian, tapi mereka dihormati oleh manusia. Mereka tidak cari penghormatan, tapi mereka dihormati oleh manusia. Baik. Ini adalah model-model manusia terkait keinginan untuk tinggi di dunia dan maksiat. Maka ada 4 model secara akli, secara mantik kita bisa bagi menjadi 4 model. Paham sampai sini? Tapi kita lanjutkan. Ada pembahasan menarik terkait dengan hal ini dibahas oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Syarh Hadis Madhi'bani Ja'ian. Ada hadis dari Nabi yang masyhur riwayat Tirmizi
Rasulullah bersabda, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi." Rasulullah mengatakan tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan dilepaskan pada sekelompok kambing, itu di kandang ada kambing dilepaskan, dua ekor serigala. Kira-kira dua serigala tadi melakukan kerusakan enggak? Kerusakan. Serigala enggak lapar aja melakukan kerusakan. Apalagi kalau serigalanya apa? Lapar, pasti kambingnya disikat. Apalagi serigalanya bukan satu, dua ekor apa? Serigala. Rasulullah beri gambaran, bukan kalau ada dua ekor serigala dilepaskan pada sekumpulan kambing, dalam kondisi lapar serigala tersebut dia pasti melakukan kerusakan. Kata Nabi, kerusakan yang ditimbulkan serigala tersebut tidak lebih merusak daripada kerusakan yang ditimbulkan semangat untuk mencari harta dan semangat mencari kedudukan terhadap agama seseorang. Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidinihi. Artinya Nabi ingin menggambarkan kalau serigala dilepaskan pada sekelompok kambing merusak kambing tersebut. Demikian juga kalau ada seorang semangat mencari harta dan semangat mencari ketinggian, dia mencari kedudukan, itu lebih cepat merusak apa? Agamanya. Betapa banyak orang rusak agamanya karena semangat cari harta. Yang haram-haram dikerjakan, nyogok sana, nyogok sini, tutup mata meskipun haram tidak peduli. Yang penting dapat keuntungan. Ya, yang penting dapat apa? Keuntungan. Dan itu kita lihat sendiri. Ya. Bagaimana sebagian orang yang penting dapat keuntungan, mereka tutup mata. Sudah tahu ini hukum haram, lakukan. Meskipun harus menipu, menzalimi para jemaah haji yang lain, tidak peduli. Yang penting dapat untung. Tamu-tamu Allah, apa urusan tamu-tamu Allah? Zalimi mereka tidak jadi masalah. Yang penting dapat apa? Dapat untung. Waliyadzubillah ya. Kadang seorang tersebut punya ilmu, tapi ilmunya ketutup sudah. Yang penting saya dapat apa? Untung meskipun menzalimi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semangat mencari harta. Nah, ini kalau kita mau ceritakan sungguh pahit ya, tapi terjadi. Taib. Yang kedua yang sangat bisa merusak agama seorang adalah ala syaraf, mencari kemuliaan ya. Mencari kemuliaan di atas manusia agar dia mulia, agar dia top ya. Kemudian Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya tadi bahwasanya mencari kedudukan, mencari harta jelas, mencari harta. Kemudian membandingkan antara mencari harta dengan mencari kedudukan, mana yang lebih merusak? Dua-duanya merusak agama seorang. Dua-duanya merusak agama seorang. Namun mana yang lebih merusak agama seorang, mencari harta atau mencari kedudukan? Al-ulu fil ard. Kata Ibn Rajab, yang lebih merusak mencari kedudukan. Ini lebih merusak. Bahkan seorang terkadang berkorban harta untuk mencari apa? Kedudukan. Kemudian menjelaskan bahwasanya mencari kedudukan, ketinggian di atas muka bumi ada dua model. Yaitu ingin untuk tinggi, menonjol di antara manusia ada dua model. Lihat pada halaman 70, halaman 71 ya. Makanya saya katakan, beliau berkata, wa amma hirsul mar'i ala syaraf fa hadha ashaddu halakan min al-hirsi ala al-mal. Dalam pada halaman 70 beliau berkata, semangat orang untuk mencari kedudukan, ketinggian, kemuliaan di atas muka bumi, kemuliaan di atas manusia, ini lebih membinasakan daripada mencari harta. Fa inna talaba syarafid dunya wa rif'a fiha wa ri'asa 'ala an-nas wal ulu fil ard adar. Sungguhnya semangat mencari kedudukan di muka bumi ini ya, kepemimpinan atas manusia, sombong di atas muka bumi, ini lebih beri mudarat daripada alal abdi min talabil mal, daripada mencari harta. Kemudian dia menjelaskan wal hirsu ala syaraf ala kismain, dan semangat untuk mencari ketinggian di atas muka bumi ada dua model. Beliau jelaskan yang pertama adalah dengan kemuliaan dan kekuasaan. Dia ingin top, ingin diagungkan, ingin dinomorsatukan. Caranya dengan berkuasa. Dengan berkuasa. Ahaduhuma talabu syarafi bil wilayati was sultan wal mal. Mencari kedudukan di atas muka bumi dengan kekuasaan, dengan harta. Wa hadha khatarun jiddan, ini sangat berbahaya. Wa huwal ghalib, dan ini yamna'u khairal akhirah wa syarafaha wa karamata wa izzaha. Dan kebanyakan orang terjerumus akhirnya mencegah dia dari mendapatkan kebaikan akhirat. Kemudian dia berdalil dengan firman Allah, tilka darul akhirata naj'alu, dan seterusnya. Ya. Makanya ketika Abdurrahman bin Samurah
minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jabatan, maka Rasulullah berkata, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman, jangan kau minta jabatan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kau minta jabatan, kau mendapat jabatan dengan memintanya, maka Allah akan menyerahkan itu kepadamu sendiri dan kau tentu lemah maksudnya. Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta alaih. Tapi kalau kau dapat jabatan tanpa meminta-mintanya, kau akan ditolong. Kau akan ditolong. Dan betapa banyak orang rusak gara-gara jabatan. Ya, rusak agamanya. Ya, janji sana sini, bohong sana sini, banyak kerusakan dilakukan. Demi untuk meraih jabatan yang tinggi. Makanya mencari kedudukan ada dua model dan dua-duanya merusak. Di antara mencari kedudukan dengan jabatan. Yang kedua, beliau sebutkan pada mencari kemuliaan dengan perkara-perkara agama. Seperti dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan zuhud ya. Beliau berkata, perhatikan, wal qismus tsani dalam halaman 78, talabus syarafi wal uluwi 'alal nasi bil umuri diniyah. Bentuk yang kedua mencari ketinggian di muka bumi di atas manusia yang lain dengan perkara-perkara keagamaan. Seperti ilmu, pingin nomor satu gara-gara ilmu yang dia miliki. Pingin top gara-gara ilmunya. Wal amal, atau dengan amal soleh dia tampak-tampakkan supaya orang apa? Oh, hebat, top, ya, banyak followernya, banyak jempolnya ya. Jempol tangan, jempol kaki semua. Enggak. Dia pingin. Dia pamer-pamer amalnya. Supaya apa? Supaya dia dielu-elukan. Supaya dibilang wow. Kemudian zuhud. Kadang dia menampakkan zuhud-zuhudnya. Zuhud misalnya jalan kaki, sendalnya rusak ya. Pakai sepeda rusak misalnya ya. Jadi orang lihat Masya Allah zuhud ya. Sehingga dia pingin itu ya. Dia menunjukkan tawaduknya. Supaya apa? Supaya ditinggikan oleh masyarakat ya. Ini kata Ibn Rajab, fahada afhashu minal awal wa akhbahu wa asyaddu fasadan wa khataran. Ini lebih buruk daripada yang pertama. Mencari ketinggian dengan harta dan kekuasaan itu buruk, merusak agama orang. Yang kedua lebih buruk lagi. Mencari kedudukan dengan agama. Kenapa agama itu harusnya membuat kau semakin tidak mencari dunia, harusnya membuat kau semakin mencari akhirat. Malah agama kau gunakan untuk mencari apa? Dunia. Maka kerusakan terhadap agama seorang lebih dahsyat daripada kerusakan agama gara-gara mencari jabatan. Baik. Kemudian beliau menjelaskan ini pun ada dua model. Yang model dua ini mencari ketinggian dengan perkara agama ada dua model. Menurut ilmu karena dia dua model. Model yang pertama adalah untuk mencari harta. Dia menuntut ilmu untuk mencari harta. Kata beliau, ahaduhuma an yatluba bihil mal. Dia menuntut ilmu ingin cari harta ya. Kata Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi aradad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu adalah dicari untuk mengharap wajah Allah, ternyata dia menuntut ilmu hanya untuk mencari dunia. Ya, dunia itu harta, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan ini ancaman yang sangat berat. Lebih dahsyat daripada dikatakan dia tidak akan masuk surga. Lebih dahsyat mana? Tidak masuk surga atau tidak mencium bau surga? Lebih dahsyat tidak mencium bau surga. Kenapa? Karena bau surga sudah tercium dari jarak yang jauh. Jauh dari sebelum surga ketemu surga sudah aromanya sudah tercium. Ini mencium aja enggak dapat. Berarti dia sangat jauh dari apa? Surga. Jangankan masuk, mendekat surga aja enggak dikasih. Kenapa? Karena ilmu yang seharusnya membuat dia semakin zuhud kepada dunia dan mencari akhirat, ternyata dia gunakan justru untuk mencari apa? Dunia. Maka kita sama-sama introspeksi diri. Setelah kita ngaji, apakah kita malah menggunakan ilmu kita untuk duniawi? Kita renungkan masing-masing. Muncul sebagian orang yang kemudian menjadikan ilmu untuk apa? Duniawi. Untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan kajian misalnya. Ya sekedar nasihat buat saya pribadi juga dan juga yang lainnya ya.
Jangan menjadikan kajian sebagai sarana untuk ya berkaya-kaya, mencari duniawi. Jangan ya. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak meminta harta dari kalian. Jangan sampai seorang dai kemudian terbawa oleh misalnya event organizer, kemudian justru dijadikan sarana untuk apa? Cari duit. Dan kita sebagai audiens jangan mendukung acara-acara seperti ini. Ya, yang kita lihat di situ ada nilai duniawi yang sangat apa? Yang sangat tinggi. Kalau untuk misalnya sosial, oke, ya. Kita dukung. Ya. Karena ilmu dituntut bukan untuk mencari apa? Dunia. Dan hukumannya sangat berat. Dia tidak akan mencium bau surga. Tapi ini model pertama. Model kedua yang lebih parah, lebih berbahaya. Halaman 80. Dia tidak mencari dunia, tapi dia mencari ketenaran, mencari popularitas, mencari agar dia dinomorsatukan, diunggulkan. Kata Ibn Rajab, an-naw'us tsani man yatlubu bil amali wal ilmi waz zuhdi ar-riyasata. Siapa yang mencari dengan berwasilah dengan amal solehnya, dengan ilmunya, dengan kezuhadannya untuk mencari kedudukan, riyasa alal khalq, agar dinomorsatukan di antara makhluk. Wa ta'adzum alaihim, dan dia tinggi di antara yang lainnya. Wa an yanqadal khalqu wa yakhda'una lahu, agar orang tunduk sama dia, nurut sama dia. Wa yasrifuna wujuhum ilaihi, agar orang-orang semua lirik sama dia. Wa an yudhhira lin-nasi ziyadata ilmihi 'alal ulama, dan dia menonjolkan ilmu dia. Dia tahu yang ulama tidak tahu, dia tunjukkan. Ini ilmu sulit loh, hanya saya yang tahu. Itu gimana ditunjukkan supaya orang semakin apa? Semakin mengagungkannya. Liya'luwa bi alaihim, agar dia unggul di antara dai-dai yang lain. Wa nahwi dzalik, ini sangat berbahaya daripada yang pertama. Fa hadza mau'iduhun nar, orang seperti ini atau perbuatan seperti ini ancamannya neraka. Li'anna qasdat takabbur 'alal khalqi muharramun fi nafsihi. Karena ingin tinggi, yang tinggi daripada yang lainnya, ini namanya sombong, hukumnya adalah haram. Secara zat sombong hukumnya haram. Fa idza istamala fi alatal akhirah kana akbah. Kemudian dia menggunakan alat untuk mencapai akhirat, digunakan untuk sombong, lebih parah lagi. Ilmu kan alat untuk cari akhirat, ya enggak? Ilmu alat untuk tawadhu. Malah ilmu tersebut dia gunakan untuk apa? Untuk top. Maka Rasulullah berkata, "Au inna awwala khalqin tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah thalathah." Sungguhnya makhluk yang pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka 3 orang, di antaranya orang alim. Orang alim yang ingin mencari apa? Kesombongan, ketenaran dan yang lainnya. Maka waspada, waspada. Jadi sikap ingin tinggi ini tidak boleh. Tidak boleh. Seorang nuntut ilmu bukan untuk dia paling nomor 1, pengen paling ini, paling top. Enggak, ya, nuntut ilmu, dapat ilmu sebarkan kepada masyarakat. Bukan dia yang harus nomor 1, perkataan harus dipegang, ya, agar dia unggul daripada yang lainnya, dia tunjukkan kehebatannya, tunjukkan ini, tunjukkan anu. Dia bikin tim, bikin macam-macam, sudahlah. Enggak usah seperti itu, ya. Enggak usah seperti itu. Taib. Ini di antara talabul ulu fil ard, yaitu iradatul ulu fil ard, ingin mencari ketinggian di atas muka bumi, ternyata bisa juga dengan ilmu, dengan kezuhudan, dengan amal dia tampak-tampakkan supaya dia kemudian dinomorsatukan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullah membawakan 2 hadis. Hadis yang pertama, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, ya. Hadis ini, ya, saya catat, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia menyukai, hingga dia mencintai atau menyukai bagi saudaranya
saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Apa yang dia sukai untuk dirinya. Baik. Jadi di antara kesempurnaan iman, kita ingin, kalau kita ingin kita soleh, kita ingin orang juga apa? Soleh. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin juga orang lain apa? Bahagia. Kalau kita ingin kita pintar, kita ingin orang juga apa? Pintar. Kalau para dai, kita ingin majelis kita ramai, kita ingin orang juga majelisnya apa? Ramai. Kita ingin kita bisa beri manfaat kepada orang lain, kita ingin orang juga bisa beri manfaat. Kita ingin kita bisa nulis buku, kita ingin yang lain juga bisa menulis buku. Karena kita suka bagi orang lain apa yang kita suka untuk diri kita. Jika kita tidak memiliki sifat seperti ini, demikian juga kita tidak ingin sebagaimana kita tidak ingin kita terjerumus dalam kesalahan, kita juga tidak ingin saudara kita terjerumus dalam kesalahan. Ya. Sebagaimana kita ingin dapat hidayah, kita ingin saudara kita dapat hidayah. Kalau tidak ada perasaan seperti ini, maka kita berdosa. Karena menginginkan kebaikan bagi orang lain, apa yang kita ingin untuk diri kita, hukumnya wajib. Ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-7 dalam Kitabul Iman. Karena tidaklah Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan konteks seperti tidak beriman kecuali ada suatu perkara wajib yang ditinggalkan. Sehingga iman di sini hukumnya wajib, yaitu iman kamal iman al-wajib. Artinya seorang harus dalam hatinya ada perasaan seperti ini, dia ingin kebaikan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya. Bukan sebagaimana terjemahan sebagian orang, terjemahan yang salah. Sebenarnya mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu enggak, itu susah kalau itu. Sampai dia mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya, itu tidak diwajibkan seperti itu. Karena seorang lebih cinta dirinya daripada orang lain, itu jelas. Tapi kalau berkehendak ingin kebaikan bagi orang sebagaimana kebaikan untuk dirinya, hukumnya wajib. Bukan berarti kalau saya punya mobil, saya ingin saudara saya juga punya mobil, terus mobil saya bagi dua, saya kasih setengahnya, enggak. Bukan. Tapi saya ingin dia juga punya mobil, tidak harus saya kasih mobil, tapi seandainya dia juga punya mobil seperti saya senang, seperti itu. Seandainya dia juga misalnya punya hafalan seperti saya pun apa? Senang. Seandainya dia bisa berceramah seperti saya pun apa? Senang. Seandainya dia bisa berorasi seperti saya, misalnya saya juga senang. Ini maksudnya demikian. Kalau tidak ada perasaan seperti ini, maka kita berdosa. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Abdul Wahab, jelas. Karena orang memiliki sifat ini, dia tidak mungkin menginginkan ulu. Karena orang ulu itu ingin sendirian di atas ketinggian. Tidak ingin ada orang menyamainya, paham? Ada yang hafalan sama dia enggak pingin. Dia enggak suka ada orang hafalannya sama dengan dia. Dia tidak suka ada majelis yang ramai seperti majelisnya. Dia tidak suka kalau fatwanya ditabrakan dengan fatwa yang lainnya. Dia pingin perkataan yang dipegang, dia pingin majelisnya yang harus diterima, yang lain tidak boleh. Berarti dia ingin ulu fil ard. Berarti dia tidak ingin orang lain kebaikan sebagaimana kebaikan yang dia punya. Seperti itu. Dia bahagia, lihat orang bahagia dia enggak suka, dia mau dia sendiri yang bahagia. Yang lain tidak boleh bahagia. Sama, ini tidak boleh. Ya. Dia ingin dinomorsatukan, dia paling unggul sendiri, maka bertentangan dengan hadis ini. Karena hadis ini mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Ya. Maka siapa yang ingin dia unggul sendirian, tidak disaingi oleh yang lainnya, baik dalam urusan dunia, apalagi urusan agama, maka sungguhnya dia termasuk orang yang mencari ketinggian di atas muka bumi. Ya, antum cek diri antum. Antum beli mobil, tahu-tahu tetangga beli mobil juga. Aduh, kenapa dia juga beli? Berarti antum ada sifat tersebut. Paham? Berarti antum ada sifat tersebut. Ya, alhamdulillah kita sama-sama punya mobil. Kan harusnya begitu. Alhamdulillah. Ya, apalagi dia beli mobil lebih bagus. Waduh, kenapa beli lebih bagus? Nah, itu lebih parah. Berarti antum hasad duniawi. Ya. Hasad untuk akhirat, Rasulullah bolehkan. Ada orang punya ilmu yang lebih tinggi, kita punya ilmu seperti dia. Kata Rasulullah, hasad ila fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahallahul ilm wa huwa yaqdi bihi wa yu'allimuhu. Seorang yang diberikan ilmu kemudian dia mengajarkannya, dia berhukum dengan ilmu tersebut. Wa rajulun atahallahul mal, yang kedua orang diberikan oleh Allah harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haqq. Kemudian dia gunakan hal tersebut untuk kebaikan. Orang seperti ini pantas untuk kita hasadin agar kita bisa seperti mereka. Ini tidak apa-apa hasad seperti ini. Ya. Tapi jangan kita bilang dia harus di bawah saya. Nah, ini ulu fil ard. Ulu fil ard.
Tapi ada pembahasan menarik dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, mungkin yang ada kesempatan baca kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha. Beliau menjelaskan bahwasanya hasad seperti ini dibolehkan, ingin kebaikan seperti dia, bukan perkara dunia. Ingin menyamai seorang dalam urusan dunia tercela. Ibnu Rajab menyebutkan dalam Jamil Ulum wal Hikam, hasad ada bermacam-macam. Hasad pingin punya duniawi seperti orang itu, ini tercela karena kita tidak dituntut untuk mencari dunia, bahkan kita disuruh apa? Zuhud. Si fulan beli mobil baru model 2025, belum keluar lagi malah. Saya juga pingin seperti dia. Ah ini. Dia pingin beli, saya pingin seperti dia. Dia baru beli ini baru saya pingin. Ah ini namanya hasad dengan dunia. Ini tercela karena dasarnya kita tidak boleh berdalam-dalam dalam urusan apa? Dunia. Kita harusnya zuhud. Taib, yang hasad kedua, dia pandai, saya pingin pandai seperti dia. Dia punya hafalan, dia hafidz Quran, saya pingin hafidz seperti dia. Dia rajin salat malam, saya pingin salat malam seperti dia. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini boleh. Rasulullah tadi bilang boleh, tidak ada hasad kecuali pada ini. Artinya ini boleh. Tapi Rasulullah Ibnu Taimiyah menyebutkan ada yang lebih afdal daripada ini, seorang ingin memacu dirinya agar memiliki amal saleh yang tinggi tanpa memandang, artinya tanpa harus melihat orang lain. Dia sendiri yang kemudian terpacu karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus melihat kondisi orang baru dia terpacu. Ini lebih afdal. Kata Ibnu Taimiyah contohnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak lihat yang lain, pokoknya dia semangat beribadah tanpa melihat yang lainnya. Meskipun yang tadi boleh, tapi ini lebih afdal, sehingga ketika dia bersemangat tanpa memandang dia harus nomor satu atau nomor dua atau sama dengan tidak, dia tidak memandang itu, dia melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis yang terakhir, wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, kemudian dia berkata hadisun sahih, hadis yang sahih. Namun hadis ini didhaifkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali ya, karena sanadnya bermasalah. Namun meskipun hadis ini secara sanad adalah dhaif, namun secara matan bahwasanya kontennya benar ya. Ya, kalau seorang imannya sempurna tentu dia harus menundukkan hawa nafsunya kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan dia disetir oleh hawa nafsunya, tapi hawa nafsunya disetir oleh syariat. Karena hawa nafsu ini pingin macam-macam. Maka maksud hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, hawa nafsu ini ingin top. Ingin nomor satu, manusiawi. Ya. Siapa sih yang tidak ingin nomor satu? Siapa yang tidak ingin dihormati? Siapa yang tidak ingin diulu-ulukan? Siapa yang tidak ingin, oh yang paling hebat kalau ilmu ini si fulan. Yang paling ahli dalam ilmu si fulan. Siapa yang, semua manusia ingin seperti itu. Tapi itu hawa nafsu. Itu al-ulu, ingin al-ulu fil ard. Maka dia harus lawan. Dia harus lawan. Bosnya Allah melarang demikian. Jangan kau pingin menjadi nomor apa? Satu. Kau beramal sebaik-baiknya, kalau ada yang menyamaimu, alhamdulillah. Ada yang menyamaimu, maka alhamdulillah. Kau ingin kebaikan bagi orang, ada yang mengungguli, maka kau berusaha mengikutinya. Tapi jangan kau pingin saya yang nomor satu, tidak boleh nomor dua. Ini penyakit, pingin di nomor satu kan, menimbulkan banyak permasalahan dalam medan dakwah. Banyak sekali. Dalam yayasan, dalam urusan ini, urusan anu. Karena pingin dia yang paling top, di nomor satu kan, dia pingin satu-satunya. Ya, dan seterusnya. Maka seorang waspada, selalu cek-cek hatinya, sudahkah dia ikhlas ataukah dia masih ada keinginan untuk apa? Di nomor satu kan, maka segera dia bersihkan hatinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan setelah adzan dikumandangkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih 3 menit.